استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم لرضا الله تعالى إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الكرام شيء لله الأم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Besar At-Taqwa yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualah sehingga kita pada malam hari ini kita dapat melanjutkan pelajaran kita tentang kitab Asrarus Shalah atau rahasia-rahasia yang terkandung dalam salat. Salawat serta salam semoga pula senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Dan semoga kita pun termasuk golongan orang-orang yang dicintai dan mencintai beliau dan akan bersama-sama beliau nanti dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, mari kita sama-sama pula berniat i'tikaf atau memperbaharui niat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunnat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Besar At-Taqwa rahimakumullah. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran kita yaitu tentang bacaan-bacaan di dalam sholat yang kemarin sudah sampai pada i'tidal ya. I'tidal itu bacaannya sami'allahu liman hamidah, artinya mendengar dan menerima Allah Ta'ala bagi mereka yang memuji akan Dia. Lalu sehabis itu Rabbana lakal hamdu. Rabbana lakal hamdu. Hai Tuhanku, bagimu jualah pujian. Mil'us samawati, sepenuh-penuh 7 lapis langit. Wa mil'ul ardi, dan sepenuh-penuh 7 lapis bumi. Wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du, dan sepenuh-penuh barang yang engkau kehendaki daripada sesuatu kemudian daripada keduanya. Nah itu atau bangkit dari ruku. Kemudian setelah itu kita setelah i'tidal sujud. Nah lalu di dalam sujud membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali ya. Artinya maha suci Tuhanku
yang maha tinggi, dan aku puji akan Dia dengan pujian-pujian. Nah, itu bacaan kita sujud ya, sujud pertama. Kemudian habis itu kita duduk antara dua sujud. Bacaannya Rabbighfirli, hai Tuhanku ampunilah olehmu bagiku, warhamni, dan kasihanilah olehmu akan daku, wajburni, dan tambali olehmu akan daku segala kesalahan-kesalahan kami, kesalahan-kesalahan kami, warfa'ni, dan angkatkan olehmu akan daku derajatku, warzuqni, dan anugerahilah akan daku rezeki, wahdini, dan tunjuki olehmu akan daku, wa'afini, dan afiatkan olehmu akan daku, wa'fu anni, dan maafkan olehmu daripada aku. Nah, itu bacaan duduk antara dua sujud. Ya kan, jadi kita terjemahkan apa garang gunanya jar kita menerjemahkan bacaan-bacaan dalam sholat itu, ya kan? Kalau misalnya ada pertanyaan, kenapa jadi kita terjemahkan? Supaya hati kita itu, ya kah, jangan mahayabang, jar bahasa Banjar, ya kah, mahayabang. Artinya kasana kamari hati, kada fokus dengan gawian tadi. Kadang untung membaca hati ke lain, hati kemanakah? Berjalan, ya kah, menarawang. Nah, itu akibat daripada kita kada menerjemahkan, kada memperhatikan bacaan-bacaan kita di dalam sholat. Nah, andai kata kita perhatikan, kita artikan kayak tadi kita artikan artinya, ya kah? Nah, lalu hati apa? Hati kita ini fokus kepada sholat itu tadi, supaya jangan kesana kemari hati. Itu aja, ya kah? Ngaran hati kita nih yang bolak-balik tepang, bolak-balik. Nah, biasanya kita kan kadang-kadang kita kan misalnya lah datang di pasar berdagang, misalnya untung banyak, lalu balik ke rumah malam Jumat lalu membaca Yasin. Kadang-kadang kita tuh membaca Yasin asa satu mat benar habis, ya kah? Karena di hati kita nih keuntungan banyak tadi, ya kah, kada memikirkan bacaan tadi lagi, nang dipikirkan hanya untung ganal di pasar tadi misal, ya kah? Kada terasa baca Yasin habis, timbul Yasin, timbul turjaun, ya kah? Kada merasa asas tumat benar. Nah, oleh hati kita tadi kasih apa? Mengkirakan ujungan datang di pasar tadi. Nah, kemudian itu bacaan duduk antara dua sujud, ya kan? Nah, kemudian sujud lagi sama aja bacaannya di atas tadi, ya kan? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, kemudian ini doa kunut lagi, ya kan? Misalnya kita berkunut subuh, berkunut, lalu berdoa Allahumma hdini, kita sangorongan lah. Kalau berjamaah jadi imam Allahumma hdina, Allahumma hdini untuk sendirian, Allahumma hdina untuk berjamaah bersama-sama dengan orang lain. Hai Tuhanku, tunjuki olehmu akan daku. Itulah mahdini, ya kah? Kalau mahdina, Allahumma hdina, hai Tuhanku, tunjuki olehmu akan kami. Nah, kami artinya orang banyak. Fiman hadaita atau fiman hadait, seperti mereka yang engkau tunjuki akan dia. Wa afini fiman afait, dan engkau afiatkanlah akan daku seperti mereka yang engkau afiatkan akan dia. Wa tawallani fiman tawallait,
dan anugerahi olehmu taufik, anugerahi taufik olehmu akan daku seperti mereka yang akan dia. Wa barik li fima a'tait, dan beri berkat olehmu bagiku pada barang yang engkau anugerahi akan dia keberkatan. Wa qini syarra ma qadait, dan perihalakan olehmu akan daku kejahatan barang yang telah engkau hukumkan akan dia. Fa innaka taqdi, maka bahwasanya engkau juga Tuhan yang menghukumkan. Wala yuqda alaik, dan tiada dihukumkan atasmu. Wa innahu la yadhillu man walait, dan bahwasanya tiada hina mereka yang engkau anugerahi taufik akan dia. Wala ya'izzu man adait, dan tiada mulia mereka yang engkau musuhi akan dia. Tabarakta rabbana wa ta'alait, bertambah-tambahlah kebajikan engkau hai Tuhanku dan maha tinggi engkau. Falakal hamdu ala ma qadait, maka bagimu juga pujian hai Tuhanku atas barang yang engkau hukumkan. Lalu astaghfiruka, meminta ampun akan dikau, wa atubu ilaika, dan taubat aku akan dikau. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin, dan mudah-mudahan menambahi rahmat Allah Ta'ala atas penghulu kami Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan atas segala keluarganya dan sahabatnya, dan mensejahterakan ia akan mereka itu. Nah, itu bacaan atau doa kunut subuh, kunut waktu subuh atau witir rakaat terakhir di malam 16 Ramadan. Itu bau kunut ya. Nah, kemudian bacaan lagi at-tahiyyatul mubarakatu, bacaan tahiyat ya kah? Tahiyat nih bacaannya. At-tahiyyatul mubarakatu, bermula segala haluan yang bertambah-tambah. As-shalawatut thayyibatu lillah, dan beberapa rahmat yang baik tertentu bagi Allah Ta'ala. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Itu ucapan siapa nih? Ucapan Nabi kita ketika berhadapan atau bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di Sidratul Muntaha waktu Isra Mi'raj ya kah? Ini ucapan Nabi ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu jawaban Allah menjawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bermula sejahtera itu atasmu hai Nabi Muhammad, dan rahmat Allah dan berkatnya itu atasmu juga hai Nabi Muhammad. Ini jawaban Allah nih ya kah? Allah menjawab. Habis itu apa? Lalu ujar Nabi lagi, Assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Bermula sejahtera itu atas kita dan atas sekalian hamba Allah yang soleh. Lalu asyhadu an la ilaha illallah. Ini ucapan siapa? Asyhadu an la ilaha illallah. Ini ucapan para malaikat yang mendengarkan dialog tersebut. Asyhadu an la ilaha illallah. Apa artinya? Naik saksi aku bahwa sesungguhnya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah Ta'ala. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan naik saksi aku bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu pasuruh Allah Ta'ala. Ini ucapan para malaikat yang menyaksikan atau mendengarkan dialog tersebut.
Habis itu anyar sholawat, ya kah? Itu bacaan tahiyat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hai Tuhanku, tambahi rahmat kiranya olehmu atas penghulu kami Nabi Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad, dan atas keluarga penghulu kami Nabi Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim, seperti barang yang telah engkau anugerahi rahmat atas penghulu kami Nabi Allah Ibrahim. Wa ala ali sayyidina Ibrahim, dan atas keluarga penghulu kami Nabi Allah Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad, dan beri berkat olehmu atas penghulu kami Nabi Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad, penghulu kami Nabi Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim, seperti barang yang engkau anugerahi berkat atas penghulu kami Nabi Allah Ibrahim. Wa ala ali sayyidina Ibrahim, dan atas keluarga penghulu kami Nabi Allah Ibrahim. Fil alamina innaka hamidum majid, di dalam sekalian alam bahwasanya engkau jua yang dipuji lagi yang amat elok. Nah, maksud tambahannya lagi ya kah, itu tahiyat. Tambahannya lagi Allahumma ghfirli ma qaddamtu. Hai Tuhanku, ampuni olehmu bagiku dosa barang yang aku perbuat dahulu. Wa ma akhartu, dan barang yang aku perbuat kemudian. Wa ma asrartu, dan barang yang aku perbuat dengan sembunyi-sembunyi, dosa tadi. Wa ma a'lantu, dan barang yang aku perbuat dengan terang-terangan, nyata, ya kan? Wa ma asraftu, dan barang yang aku perbuat dengan melampaui batas. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan barang yang engkau terlebih mengetahui dengan dia daripadaku. Aku kada tahu, sering berbuat dosa. Antal muqaddimu, engkau jua Tuhan yang dahulu. Wa antal muakhiru, dan engkau jua Tuhan yang kemudian. La ilaha illa anta, tiada Tuhan melainkan engkau. Ya muqallibal qulub, hai Tuhan yang membolak-balikkan segala hati. Sabbit qalbi, tetapkan olehmu akan hatiku. Ala dinika wa ala ta'atika, atas agama engkau dan atas berbuat taat kepada engkau. Allahumma inni a'udzubika, hai Tuhanku bahwasanya aku berlindung dengan engkau. Min azabil qabri, daripada azab kubur. Wa fitnatihi, dan fitnahnya. Wa min azabin nar, dan daripada azab api neraka. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan daripada fitnah hidup dan mati. Wa min fitnatil masihid dajjal, dan daripada fitnah masih ad-dajjal. Rabbi inni zalamtu nafsi zulman katsiran kabira, hai Tuhanku bahwasanya aku menzalim aku akan diriku, akan zalim yang amat banyak lagi besar. La yaghfiru dzunuba illa anta, tiada yang mengampuni akan segala dosa melainkan engkau. Faghfirli maghfiratan min indika, maka ampuni olehmu bagiku akan sebagai ampunan daripadamu. Warhamni innaka antal ghafurur rahim, dan kasihani olehmu akan daku bahwasanya engkau jua Tuhan yang mengampuni lagi yang mengasihani. Nah, itu bacaan atau doa setelah kita membaca tahiyat tadi, doa-doa itu dibacai lah, amunnya hafal dibacai, amunnya kada hafal kada usah ya. Kada hafal. Nah, jadi doa-doa itu bagus. Nah, habis itu hanya salamnya ya kah? Salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi jabakan bujur-bujur as-sala ya kah? Alifnya ain apa? Alif lam sin. Assalamu. Assalamualaikum
warahmatullahi. Jangan assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ah, salah. Ada asnya. Jadi bujur-bujur salamnya ya kah? Assalamualaikum warahmatullahi. Ke kanan wajib ya kah, rukun, dan yang ke kiri itu adalah sunnat. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan dibuang alifnya ya kah? Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kita tinggal alifnya. Salah ya kah membaca salam. Nah kemudian misalnya kita terlupa di dalam sholat ya kah, terlupa nih di dalam sholat, entah lupa rakaat, entah lupa bacaannya ya kah, Fatihahnya misalnya terlupa, lalu sujud sahwi. Nah bacaan sujud sahwi adalah subhana man la yanamu wa la yansa atau wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yansa atau wa la yashu. 3 kali ini bacaan sujud sahwi. Bacaan atau kalau terlupa. Nah kemudian salam tadilah sudah. Nah sejahtera apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermula sejahtera atas kamu dan rahmat Allah atas kamu. Lalu Allahumma rzuqna husnal qiyam lis-sholati wa adimna al-iqamata laha wa li jami'it ta'at. Allahumma jammilna bil afiyah wa salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'izna mujibatin nadama yaumal qiyamah innaka sami'ud du'a innaka sami'un qaribun mujibud du'a. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Nah habis rahasia kitab rahasia dalam sholat. Masih panjang waktunya lah. Nah kemudian kita lanjutkan sambungannya ya kah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah ajja sya'nuhu wa amma nawaluhu. Wassalatu wassalamu ala man wajaba alaina ta'zimuhu wa ihtiramuhu wa ala alihi wa sahbihi wa ahzabihi wasalikina nahjahu wa ba'du fayaqulu ahqarul fakir fayaqulu ahqarul wara wa turabu aqdamul hulal Abdul Jalil Ad-Dhaif Al-Gharib Al-Kasirul Juhul wa Musawin Abdurrahman Siddiq Al-Banjari Abdurrahman bin Siddiq Muhammad Afif Almah bin Mahmud bin Haji Jamaluddin Al-Banjari afallahu anhu rabbahul bari. Jadi yang mengarang kitab ini adalah Abdurrahman Siddiq bin Muhammad Afif bin Mahmud bin Haji Jamaluddin Al-Banjari. Haji Jamaluddin ini bin Syekh Muhammad Arsyad. Jadi apa teh? Cucu daripada Datu Kalampayan. Yakni adapun kemudian daripada itu maka berkata oleh yang terlebih hina daripada sekalian manusia dan tanah kaki ya kan sekalian ulama, yaitu seorang hamba Allah Ta'ala yang amat rendah, lagi dhaif, lagi amat banyak bebal dan banyak dosa dan kesalahan. Sini maka kawan sidin ya kah? Orangnya tawadu. Yaitu Abdurrahman Siddiq bin Muhammad Afif bin Mahmud bin Haji Jamaluddin Banjari. Mudah-mudahan memaafkan akan dia oleh Tuhannya yang menjadikan sekalian alam. Amin ya rabbal alamin. Maka inilah suatu risalah yang simpun buat pelajaran agama bagi orang yang bodoh dan anak-anak supaya jadi mudah atas mereka itu menghafazkan dan supaya mudah jadi lantaran rahmat Allah Ta'ala atas
hamba dan atas mereka itu. Amin. Ketahui olehmu bahwasanya arti agama itu barang yang dinyatakan Allah Ta'ala akan kita daripada segala suruhnya dan tegahnya. Arti agama nih, ya kah? Agama Islam misalnya itu barang yang dinyatakan Allah Ta'ala akan kita daripada segala suruhnya dan tegahnya. Lalu misalnya pertanyaan ada ya kah soal apa mula-mula agama? Apa mula-mula agama? Jawab yaitu mengenal Allah Ta'ala. Mula-mula agama yaitu mengenal Allah Ta'ala. Karena sabda Nabi SAW, awwaluddin ma'rifatullah. Artinya mula-mula agama itu mengenal Allah Ta'ala. Ya kah? Mula-mula agama mengenal Allah Ta'ala. Kita disuruh untuk belajar ilmu tauhid, ya kah? Ilmu tauhid. Nah ini kan sudah ada yang membidangi, yaitu Ustadz Haji Karsi Hadi membidangi kitab tauhid. Itu awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal artinya mula-mula agama itu yaitu mengenal Allah. Kemudian soalan yang kedua, apa asal mengenal itu? Jawab yaitu membedakan antara muhdis dan qadim. Membedakan antara muhdis yang baharu dan qadim yang kekal, yang kada baharu. Karena hakikat mungkin yang maujud ini muhdis, ya kah? Hakikat yang ada di alam semesta ini adalah muhdis, artinya baharu. Artinya baharu itu berubah-ubah, kada tatap. Dan hakikat yang wajibil wujud, sedangkan hakikatnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah qadim. Kalau Allah Subhanahu wa taala kada berubah-ubah, ya kah? Sejak dulu sampai kapan aja kada berubah-ubah. Nah itu Allah Subhanahu wa taala qadim, artinya kada ada berubah. Misalnya pemurah, dari dulu sampai wahyapat tetap pemurah, pemurah terus. Maha besar Allah, mulai awal sampai akhir maha besar terus, kada berubah-ubah. Nah itu maksudnya ya kah? Kalau kita berubah-ubah, kadang ada kadang kada ada, ya kah? Tuha dulu kadang luang Tuha asalnya kada ada, ya kah? Kita nih asalnya kada ada, lalu ada. Kada ada kalau asalnya nih kita. Ayo siapa madakan ada? Asalnya kita ini kada ada. Alam semesta ini pun kada ada asalnya, lalu diadakan Allah. Kita kada ada asalnya, lalu diadakan. Nah kita yang diadakan ini kan berubah-ubah. Kalau asalnya dulu setetes air mani, ya kah? Mas itu jadi segumpal darah. Setetes air mani ini dulu ya kebacampur dengan lakian binian, ya kah? Laki bini bercampur. Lalu 40 hari setelah tercampur tadi 40 hari lalu berubah menjadi segumpal darah. 40 hari lagi berubah menjadi segumpal daging. 40 hari lagi lalu situ bercampur dengan tulang belulang dan ditiup dengan apa? Ruh bergerak-gerak, buk-blak bergerak. Nah, iya itu berubah-ubah, lahir bayi baganal, ya kah? Balita baganal, timbul remaja, timbul dewasa, timbul tuha, mati akhirnya. Nah gitu bang, artinya berubah-ubah ya kada tetap. Nah jadi kita sama hakikatnya kita ini menunggu, ya kah? Yang asalnya ada kada ada, jadi menungguin ya.
menunggu kadada pulang ya kan. Menunggu kadada. Jadi menunggu dijemput ya kan. Bahkan asalnya kadada. Kadada juga ya kan akhirnya. Nah jadi itu hakikat mungkin yang maujud artinya alam semesta ini adalah muhdis artinya baharu. Dan hakikat yang wajibul wujud Allah Subhanahu wa taala adalah qadim ya, kekal. Kemudian yang ketiga soal apa sebenarnya agama itu? Jawab yaitu perhimpunan iman dan Islam dan tauhid dan ma'rifat. Itu kumpulan apa? Himpunan agama. Iman, Islam, tauhid dan ma'rifat. Nah, kemudian pertanyaan apa arti iman itu? Jawabnya yaitu percaya akan Allah Ta'ala dan barang yang datang daripada Rasul-Rasulnya, atau bahasa anunya tasdiqon bil qalbi ya kan? Bukan takrirun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wa amalun bil arkan. Itu arti iman. Mengucapkan dengan lidah ucapan ya kah? Misalnya asyhadu, aku naik saksi. Lalu hatinya membenarkan, lalu anggota badannya mengamalkan. Apa aja kita tuh mengamalkan tuh? Membuktikan. Ya kah? Kada bisa hanya cukup aku beriman, aku beriman, aku beriman. Hati membenarkan, ya kah? Tapi badannya kada bergerak, kesan membuktikan tadi. Ya kan, misalnya sembahyang kada, misalnya puasa kada juga. Berpadah beriman, aku beriman, aku beriman. Ya kan? Tapi kada ada bukti. Bisa kah? Kada ada buktinya, nah berarti iman kita itu barangkali palsu, ya kah? Kada asli. Nah, itu hati-hati itu. Nah, kira-kira sampai sini dulu lah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaatnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, jangan tetangga kaum muslimin dan muslimat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni di banyak akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekeliruan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.